Hai sebelumnya, salam kenal, namaku Gio, dan jika aku bisa jujur pada diriku sendiri, aku mungkin orang yang kurang berempati. Aku selalu mempunyai sifat egois dan terlihat jahat, tetapi saudara wanitaku, berkat dirinya, yang telah memberi aku pelajaran yang tidak akan pernah kulupakan selama hidup. Sinar matahari masuk melalui jendela dapur, saat aku berjalan dengan sedikit mengantuk setelah hari yang melelahkan di sekolah. Aroma masakan yang harum tercium di hidungku, dan di sanalah dia, kakak perempuanku, Sila. Dia sedang mengaduk pancake di atas kompor, sambil bersenandung mengikuti irama yang hanya bisa didengarnya dengan headphone-nya. Pakaiannya yang seharusnya cerah dan bersih, namun malah terlihat kotor, kusam dan memudar di tubuhnya. Hei, katak aku terkekeh, sambil bersandar di meja dapur. Kenapa kamu memakai kain lap kotor itu? Apakah kamu memungutnya dari tempat sampah? Kata-kataku terkesan merendahkan, tapi aku tidak bisa menahannya. Itu seperti kebiasaan bagiku. Mata Kasila tajam saat dia menatapku. Apakah kamu serius saat ini, Gil? Dia bertanya kepadaku dan aku dapat melihat bahwa aku telah membuatnya sangat marah. Lihatlah pakaianmu, Kak. Nenek kita juga memakainya, Kak. Aku bercanda dan berpikir bahwa kami hanya akan tertawa dan melupakan hal itu. Tapi ternyata dia menganggapnya serius. Dia menatapku dan aku sudah tahu bahwa aku telah melakukan kesalahan. Ketika kakak perempuanku marah, itu bukanlah hal yang baik. Gio, aku sedang memasak makan siang untuk kita. Kamu bahkan tidak bertanya, apakah aku memerlukan bantuan? Dan hal pertama yang kamu katakan adalah pakaianku terlihat jelek? Apa kamu serius? Dia berteriak. Tapi, itu memang terlihat jalan, lihat saja. Maksudku jangan tersinggung, tapi pakaian itu sudah sangat tua, dan ketinggalan zaman. Kamu harus memakai sesuatu yang lebih baik, kataku, dan berpikir bahwa itu adalah ide yang bagus, tetapi sepertinya aku melakukan hal yang lebih buruk lagi. Kamu masih belum mengerti, kan? Kakakku bertanya padaku, mengerti apa? Bahwa kamu memakai pakaian bekas yang kuno? Iya, aku mengerti. Jadi pakai saja pakaian yang lebih baik, kataku, dan bergumam bahwa pertengkaran kecil ini sudah selesai. Tapi itu masih jauh dari kata selesai. Baiklah, kamu yang membuatku melakukan ini, kata kakakku, dan tanpa kata-kata apapun, dia meraihku. Cengkeramannya kuat, dan sebelum aku siap, dia menyeretku menuju kamar tidurnya. Gil, kamu perlu belajar satu atau dua hal tentang kerendahan hati, katanya dengan suaranya tegas namun juga lembut. Dia mendorongku ke kamarnya, dan mengunci pintu di belakang kami. Aku akan mengganti pakaianmu, ucapnya sambil mengambil sebuah gaun dari lemari pakaiannya. Kamu akan memakai gaun ini, jadi kamu bisa mengerti bagaimana rasanya dinilai dari apa yang kamu kenakan. Apakah kamu serius? Aku mendengus, pipiku terbakar karena marah. Tapi ekspresi Sila tetap tegas, dan aku tahu tidak ada gunanya berdebat dengannya. Ya, tentu saja aku sangat serius. Kamu tidak bisa berbicara dengan gadis seperti ini. Jika aku bukan saudaramu, aku akan duduk di dapur dan menangis. Kamu tidak bisa bersikap seperti ini, kata Zila menceramahiku. Tapi aku tidak bisa memakai pakaianmu, aku laki-laki. Protesku padanya, aku tidak ingin menjadikanmu seorang gadis, Gil. Ini bukan tentang gaunnya. Ini tentang bagaimana bersikap terhadap seorang gadis, dan jika kamu tidak menurutiku, aku akan memberitahu Mama tentang hal itu, dan kuyakinkan padamu bahwa dia akan memberimu hukuman yang jauh lebih buruk. Daripada mengenakan gaun ini, kakak perempuanku mengancamku, dan aku rasa aku tidak punya pilihan. Baiklah, gumamku dengan enggan untuk mengenakan gaun itu. Pakaian tersebut terasa asing bagiku, dan saat aku melihat diriku di cermin, aku merasa konyol. Sekarang lihat semua pakaianmu itu, dan aku akan mendandanimu dengan pakaian yang aku siapkan ini, kata Kasila padaku, dan segera aku pelan-pelan meles semua pakaian dimulai dari bajuku sampai jadi hingga aku telan. Aku menutupi totongku itu dengan kedua tanganku sambil merasa malu telan di depan Kasila. Lalu satu persatu pakaian yang dia siapkan diletakkan di atas tempat tidur. Di sana terlihat ada BH, CD, gaun panjang, dan hijab. Sekarang aku akan membantumu memakai semua pakaian ini, ucap Kasila. Apa ini serius? Aku harus memakai pakai alamnya juga, kataku. Tentu saja, ini wajib, jawabnya. Lalu Kasila memakaikan shade warna krem dengan renda yang sangat-sangat feminin. Di situ terlihat jelas totongku yang menonjol. Selanjutnya Kasila membantuku mengenakan beyang serasi, dan Kasila memasukkan beberapa pasang kaos kaki ke dalam jubnya yang membuat itu padat dan mengembang.
Lalu Akuma ke dalam gaun panjang itu, gaun warna putih dengan motif bunga dan model lengan balon yang merupakan salah satu gaun kesayangan Kazila. Lalu dia menutup resleting belakang gaun tersebut. Oke, sekarang tinggal hijabnya, ucapnya sambil memakaikan dan membentuk hijab tersebut dan menatanya di kepalaku. Kazila menata semuanya sampai menurutnya itu sudah sempurna. Sekarang aku telah tampil cantik dengan gaun panjang dan hijab yang sangat serasi. Aku merasa aneh, kenapa totongku menegang ketika aku berada dalam gaun tersebut. Apakah aku menyukai mengenakan pakaian wanita dan membuatku bernaf? Apa kamu senang sekarang? Ucapku pada Kazila. Tetaplah seperti itu hari ini, perintahnya, dan dia membuka kunci pintu, lalu menyelinap keluar. Saat aku duduk di tempat Kazila, menit demi menit berlalu, sesuatu mulai berubah dalam diriku. Untuk pertama kalinya, aku merasa lunak terhadap penilaian orang lain. Gaun itu sepertinya membuatku nyaman, tapi itu memaksaku menghadapi sifat kejamku sendiri. Aku teringat saat aku mengejek seseorang karena penampilannya, atau mengolok-olok pakaian yang tidak memenuhi standarku. Berapa banyak orang yang telah aku sakiti karena kata-kataku? Aku dalam hati menyesal saat menyadarinya, merasakan rasa malu dalam diriku. Ketika Kazila akhirnya kembali, dia menemukanku sedang menatap cermin, jauh di dalam pikiran. Dia menatapku sekilas dan mengangguk, sepertinya mengerti apa yang aku alami. Apakah kamu sudah menyesali sifat jahatmu itu? Dia bertanya dengan tatapannya yang lembut. Iya, aku mengerti, jawabku dengan suara pelan. Dan aku minta maaf Kak, aku tidak ingin menyakitimu. Aku tidak tahu kalau aku bisa menyakiti seseorang hanya dengan berkata-kata dan mengucapkan kalimat konyol. Aku tidak menyadarinya dan aku benar-benar menyesal, kataku. Tidak apa-apa, itu sebabnya aku memaksamu mengenakan gaunku. Karena aku tahu kamu akan mengetahuinya. Aku senang kamu melakukannya dan mengintrospeksi dirimu, katanya, dan menambahkan, dan selain itu, jujur saja kamu terlihat lebih cantik dalam gaun itu daripada aku. Dia terkikir. Ayolah Kak, jangan mengejakku, kataku, dan senang akhirnya dapat menemukan pelajaran yang berharga. Aku tahu bahwa pengalaman ini telah mengubahku secara mendasar. Aku tidak akan pernah lagi menilai seseorang berdasarkan apa yang mereka kenakan. Bagaimanapun, yang penting adalah siapa diri kita. Yeah.